minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 183. Sebagai prolog, kita coba mengupas tentang wajibnya saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la
العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, kesempatan waktunya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita kembali bisa berkumpul bersilaturahim di majelis ta'lim dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu thalabul ilmi, dan juga sekaligus menjalin ukhuwah tali silaturahim di antara kita. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terasa sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban di minggu kedua, ya. Semoga doa kita, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balik Ramadan, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan. Setiap manusia tentu memiliki harapan, keinginan, ya, yang tentunya harapan dan keinginan ini harapan besar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita semua terhadap doa dan permohonan kita. Salah satunya diantaranya ingin berada dalam keberkahan, ya, keridhaan, sehingga keberkahan dan keridhaan itu juga kita disampaikan bulan Sya'ban, kemudian sampai ke bulan Ramadan, ya. Di dalam ayat lain surah Al-Isra, ya, surah 17, Allah berfirman ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan kalian mengikuti, mengerjakan apa yang tidak ada ilmunya. Inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan perhatian, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka alangkah eloknya, ya, setiap perintah Allah, setiap amal yang akan kita kerjakan, semuanya didasari dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita mengerjakan, ya, tanpa ilmu. Kenapa? Karena nanti pendengaran kita, penglihatan kita, ya, perhatian kita atau hati kita ini akan dihisab, disu'al. Kenapa mengerjakan ini? Kenapa mengerjakan ini? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ilmu, ya, agar kita di dalam beribadah itu yakin terhadap apa yang kita kerjakan, dan juga yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam menghadapi bulan Ramadan kita memerlukan ilmunya, karena kita tahu setiap, ya, datang bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini setiap napas dijadikan amalan ibadah, tidur pun jadi nilai ibadah, ya. Apalagi setiap amal kebaikan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala kebaikannya yang berlipat ganda. Maka dasari dengan ilmu semua itu,
Agar kita apa? Agar kita di dalam ibadahnya nanti yang pertama yakin terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita akan memiliki kehusuan, keseriusan, kesungguhan di dalam ibadah. Walaupun bulan Ramadan ini setiap tahun juga ada, setiap tahun juga hadir kepada kita, dan alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan semoga ya sampai di bulan Ramadan yang insya Allah hanya beberapa minggu lagi ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi bulan Ramadan kita akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengundang orang untuk melaksanakan saum, tidak ya ayuhan nas, tidak wahai seluruh manusia. Padahal kita tahu kalau melihat dari sejarahnya, saum ini dari setiap rasul yang Allah utus itu juga diwajibkan untuk melaksanakan saum. Bahkan di luar agama kita pun ya mereka menjalankan puasa. Ya, ada yang puasanya 30 hari sama dengan kewajiban kita hari ini 1 bulan. Ada juga yang berbeda-beda. Kalau puasanya Nabi Daud 1 hari saum, 1 hari tidak, terus sepanjang ya kerasulan Nabi Daud. Ada juga yang ya 40 hari puasanya. Ada juga yang saumnya itu hanya buka dengan nasi putih dan air putih, kemudian malamnya puasa lagi. Memang ibu-ibu pemikiran. Yang bojongnya banyak, Bu. Maghrib adan oge kolak aya, bala-bala aya, sebelah komo. Segala aya ge teh nu ngirim, alhamdulillah. Ya. Gak akan kuat kita, ya. Makanya perlu ilmu mana saum yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Maka alhamdulillah pada hari ini walaupun hanca ayat ini sudah sering kita buka, kita kupas dan sudah terlewat dari hanca rutin, tapi alangkah indahnya, alangkah eloknya ayat ini kita buka untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan ya. Nanti disunahkan mengucapkan marhaban ya Ramadan nanti minggu depan, masih lama Bu Neda. Masih 2 minggu 3 minggu lagi. Berapa hari lagi Bu? Tuh nya apa sih APG? Padahal abi ngetes mungkul apa teh cing teh ibu-ibu sabar hari deui. Ternyata 3 minggu lagi. Abi ge terang da ibu-ibu sok nonton sinetron pan di Indosiar mah aya 21 hari lagi. Enyingna ditinggal 20 hari lagi. Abi payu ningal teh ti 25 hari ku 25 hari lagi Ramadan. Ya, terasa jigana sok sinetron mah enjing teh dek nonton sinetron deui. Sana alasanna mah naon? Alasan bade ningal Ramadan cenah sabar hari deui. Aya di juru nya di luhur palih kirina. Ya punya, abi mah ngareret hungkul Bu 2 jam. Apal, udah kena apal lah tuh. Tapi abi mah tarain nonton mah Bu kun ninggal hungkul sajam langkung paling gitu hungkul. Ya ibu mah nonton, ya abi mah ninggal hungkul gitu bentena. Ya. Nah, persiapannya harus matang. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, tidak ya ayuhan nas. Ya, orang yang beriman artinya apa? Kalau yang dipanggil orang yang beriman, maka kita harus mempersiapkan keimanan. Tidak bisa kita asal nyantai we. Atau kalau nyantai kita keimanannya kurang, mah tidak dipanggil oleh Allah. Kalau kita pengen diundang oleh Allah, jadikan diri kita hari ini adalah orang yang beriman sehingga memasuki bulan Ramadan kita adalah orang-orang yang sedang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Ya. Kutiba alaikumusiyam, nanti dipanggilnya itu adalah kutiba, asalnya dari kataba itu menulis Bu. Kutiba ditulis, maksudnya adalah diwajibkan, dicatat, diwajibkan. Alaikum kepada kalian asyamu melaksanakan saum. Ibu kalau mau bilang saum, mangga bahasa Arab, puasa bukan bahasa non pu jeung asa. Ya. Saum.
diwajibkan kepada kalian, kepada kita semua asyamu saum. Kama sebagaimana kutiba alal ladzina telah diwajibkannya kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian, sebelum kita, sebelum juga kezamanan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diwajibkan. Kata Allah kutiba alal ya min qablikum nanti di sana. Ya, diwajibkan sebelum ya kalian sebelum kita semua. Tujuan. Nah, inilah yang harus kita kejar sebagai target saum kita. La'alakum tattaqun. Supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang takwa. Ya, tujuannya itu. Setiap ibadah yang Allah wajibkan itu tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kita kalau menjalankan ibadah apapun dilaksanakan dengan lillahi ta'ala, kemudian didasari dengan keilmuan, yakin ini perintah Allah, maka tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Saum itu tidak asal ngarang. 40 hari, 60 hari. Atau puasa teh kuat teh adzan maghrib ge terus lewat masih tahan lapar ya isya baru buka, nggak bisa seperti itu ya. Makanya ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung ya. Famangkana, maka siapa yang ada minkum di antara kalian maridon sakit, berarti masuk bulan Ramadan diwajibkan saum, tapi orang sedang sakit, puasa entong, maksakan puasa, keringna parah, ya, maka keringanan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita harus mau mengambil kesempatannya. Jika keadaan kalian dalam keadaan maridon sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, ibu-ibu pas malam 27 teh mudik. Kemana pokoknya mudik perjalanan ya, ibu tidak kuat, haus, harus seperti apa? Buka gitu entong apa tahan, ilmunya harus dapat. Dalam ayat ini dijelaskan ya, barang siapa yang maridon sakit au ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhor, maka terhitung di hari-hari yang lain. Artinya saat sakit kita boleh tidak saum, tapi menjadi hutang, harus dibayar di hari-hari yang lain. Atau kita batal saum karena perjalanan yang melelahkan, boleh, silahkan buka kan ulah nengteng dari perjalanan ngopi biasa batal para ruas, tidak juga, harus diatur adabnya, nyumput lah ya, walaupun misalkan kita tidak saum ya. Jadi kalau sakit dalam perjalanan wayahnya menjadi hutang, fa'iddatum min ayamin ukhor. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita ingin menjalankan satu kewajiban, posisi kita, keadaan kita sedang sakit atau dalam perjalanan, kita memaksakan saum yang sehingga memadaratkan diri kita. Ambil kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, fa'iddatu min ayamin ukhor. Ya. So, sana bade mudik daftar teh ayeuna ka mana? Anu teu ka Surabaya mah hulu makaning macet perjalanan lebaran atuh bisa jam-jaman di perjalanan teh ya. Nah ini kalau kita tidak kuat saum maka boleh berbuka tapi menjadi hutang. Walal ladzina, dan atas orang-orang yang yutikunahu, mereka berat menjalankannya. Ayeuna teu kuat bulan Ramadan ke Sawal komo batur. Ya, di bulan-bulan yang lain pun dia berat menjalankan saum karena udah usia atau sakitnya berkepanjangan atau yang sedang menyusui, begitu menyusui selesai ya, hamil lagi, panjang Bu ceritanya teh. Ya, panjang ceritanya.
Artinya apa? Artinya tidak ada kekuatan, kesempatan atau kemampuan untuk menjalankan saum yang berkepanjangan, maka tidak usah dibayar dengan puasa di hari-hari yang lain. Ambil kesempatan, kata Allah, fidyatun ta'amun miskin, bayar fidyah. Berikan makan orang-orang miskin. Kumaha bayar fidyahnya, Pak? Hati-hati. Ibu makannya berapa per hari? Ayo makan ibu per hari 30.000, ayo bayar fidyah 5.000-nya teu kaci. Ibu fidyahnya harus sesuai apa yang ibu makan. Kalau ibu fidyahnya pengen ringan, tidak puasanya minum air, terus ciherang. Fidyahnya bayar ke ciherang. Saimang. Ulah ieu mah itu saum ibu jeung Padang. Sabungkus 15.000. Siang eta teh. Sore 15.000, 30.000 teh acan kolokna, teh acan lainna 40.000 we. Celetuk bayar fidyah 10.000. Tekor Bu atuh kurang kene. Ya, lebih baik dilebihkan. Ibu hari ini batal habis dana 15.000, fidyah 20.000. Ah, ini ibu luar biasa. Gitu ya, Bu, ngitung untuk fidyah. Jangan karena atuh Pak, 30.000 sapoe kali sabulan, hubungan saha tuh? Ya, 15.000 kali 30 hari 450.000 bayarkeun ka orang miskin. Berat puasa, berat mah tuh. Untuk kuat wayahna tiap siang ibu mama cikopi segelas paling 3.000. Martabak beureun sakeureut itu mah lah 2.000, 5.000 gitu we. Mun kieu wayahna. Jadi setiap apa yang kita makan hitung berapa kemudian fidyah dibayarkan ya. Itu keringanan dari Allah. Tapi ada yang lebih baik kata Allah, faman tatawwa'a, maka barang siapa yang sukarela mengerjakan khairan, kebaikan, fahuwa khairulah. Ini kalau ibu dalam tidak saum habis 20.000 kemudian fidyah 25.000, nah ini kata Allah khairul lah, lebih baik. Mentekor ibu nurugi ya, tapi kalau lebih berarti khairullah, kebaikan buat kita. Wa antasumu, dan jika kita saum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ibu sakit, sakitnya namanya pening we hungkul, nyari sirah, paksakan saum, kata Allah itu lebih baik. Ulah ieu mau karek nyeri buntu saya teh buru-buru buka. Ya, perjalanan ti dieu ka leuwih gajah piraku Bu sapar. Tahan atuh, saum atuh ti dieu ka leuwih gajah mah. Mun ti dieu ibu ka Surabaya melelahkan baru ambil. Faidatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ya, namanya kodok. Tapi kalau ti dia nepikeun ke Bandung mah atuh alah, kata Allah khairul lakum saum. Ya, tahan. Kecuali penyakit yang memadorotkan, perjalanan yang memadorotkan, maka keringanan dari Allah boleh terhitung ya menjadi hutang, nanti dibayar kodok. Tapi kata Allah, faman tatawwa khairan fahuwa, itu dalam fidyah. Tapi kalau dalam puasanya, wa tasumu, dan jika kalian saum khairun, maka itu lebih baik lakum bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Nah, maka kenapa ayat ini harus sampai kepada kita? Agar kita tahu aturan saum. Jangan sampai menjadi beban saum teh. Ya, tapi harus dinikmati. Dengan apa menikmati amal ibadah? Dengan ilmu. Daringan atau ibadah teh lamun nyaho ilmu nama. Anu teh nyaho ilmuna berat. Ibu dalam perjalanan naik bis hitut terus-terusan begitu, adan duhur geus adan, supir teu istirahat, hayang salat teh nyaho ilmuna, bingung teh salat ku duhur. Ngong adan asar, supir teu eureun-eureun, atuh sagedeug deui magrib, bingung udah salat teh. Kenapa berat? Tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, tayamum tong dianggap ragam. Tayamum teh nu gering, nu dalam perjalanan, tayamum teh tong dianggap ragam. Itu adalah hukum Allah. Surah Al-Maidah ayat 6, ayatna mudah ayatna ibu sanksi. Benar teh tayamum teh sah teh salat duhur teh sah tuh Bu.
Da ayat lagi aya Al-Maidah ayat 6 mangga. Pamit aya cai sakit pandina bos aya cai rek bulu kunaon. Ya, kajaba mobil pribadi mah dan Allahu Akbar aya masjid mengkol ka masjid salat aman, tapi lamun naik bus umum perjalanan ke Sumatera jauh ke Surabaya Gelami ya. Nah ini kalau tahu ilmunya ibadah itu ternyata ringan, maka ilmu menjadi ya kunci dari semua amal ibadah. Lanjut. Tadi ditanya di sini dijelaskan in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, artinya jika kalian berilmu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu harus kita ketahui kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat berkah. Ya, bulan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat dilipat gandakan pahala kebaikannya. Napasnya menjadi ibadah, tidurna jadi ibadah. Kenapa? Unjila fihil Quran, karena dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi kunci kenapa bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Mekah diturunkan Al-Quran berkah, Madinah diturunkan Al-Quran berkah, negaranya, kotanya. Dulu Mekah sebelum Islam masuk ya penuh dengan kebodohan jahiliyah, kemusyrikan, patung disembah, menangin sorangan, sembah sorangan, jika ibu-ibu nyenod dading goreng, ibu disembah, guys disembah dihuapkeun dimakan, kok disembah terus dihuapkeun, kan gitu pegawai orang Quraisy zaman dulu mah. Dia tidak mau menerima keberkahan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Mekah. Mekah hari ini menjadi kota yang sangat diminati oleh semua manusia seluruh dunia ini, ya seluruh negara. Madinah menjadi kota impian. Pas bihaya kan itu ngancan kalaksanakeun we. Doakeun atuh Bu sadayana ibu oge didoakeun. Nya cing tiasa kadarar itu. Ya. Di sana kenapa berkah? Di sana diturunkan Al-Qur'an. Maka kita kalau pengen berkah diri kita, hati kita, turunkan Al-Quran ke dalam hati kita. Ya, turunkan Al-Quran yang ada ini ke dalam hati kita, masukkan ke dalam hati kita agar hidup kita berkah. Artinya setiap apa yang kita lakukan tidak jauh, tidak keluar dari Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Wa bainatim, dan juga sebagai penjelasan. Minal huda, dari petunjuk. Wal Furqan, dan juga pembeda. Al-Quran lah yang membedakan antara hak dan batil. Al-Quran yang membedakan jalan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Menjadi hidayah, petunjuk. Ya. Pamang sahida dijelaskan dalam ayat ini, barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyahra bulan fal yasum, maka saumlah. Nah, maka ru'yat ini sebetulnya menjadi kunci ya untuk penghitungan saum. Kalau menurut ayat ini sebelum hisab gunakan ru'yat. Apa ru'yat? Penglihatan kita. Melihat munculnya hilal. Kalau masuk bulan Ramadan falyasum saum, berarti di sini harus ru'yat dulu. Kalau begitu dilihat mendung, hilalnya tidak kelihatan bulan munculnya, maka baru gunakan hisab. Bagaimana menggunakan hisab? Bulatkan bulan Sya'ban 30 hari baru masuk Ramadan gitu, Bu. Tapi kan aya nama cara rangi, Bu. 2 tahun 1 acan Ramadan sumping oge, terus ditentukan tanggal sekian bulan puasa. Ya, padahal aturannya kata Allah apa? Famang sahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan hilal baru puasa. Artinya ruqyah yang harus diutamakan, nyantai we atuh. Meniru rusuh teuing 5 tahun karep geus gitu puasa. Ya. Makanya bagi kita kembali kepada Al-Qur'an.
Kata Al-Quran seperti itu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian syahrul bulan, hilal, fal yasum, maka baru berpuasa. Wa man kana maridon, ini dijelaskan lagi 2 ayat berulang. Barang siapa yang sakit, seperti yang tadi, awala safarin atau dalam perjalanan, faidatun min ayamin ukhar, maka terhitung di hari-hari yang lain. Kenapa? Kata Allah, yuridullah, Allah menghendaki bikum kepada kalian al yusra, kemudahan. Bisi berat dalam perjalanan, bisi sakit, tidak sanggup puasa, Allah tidak memberatkan. Berbuka puasanya, tidak saum, tapi terhitung di hari yang lain. Wala yuridu, dan juga Allah tidak menghendaki bikum kepada kalian al usra, kesulitan. Ingat, itu kunci dari ibadah kita, bahwa Allah itu tidak pernah membebani, menyulitkan kepada kita semua. Apa yang menyulitkan bagi kita saat Allah mewajibkan ibadah apa? Hawa nafsu, berat. Tong bojong-bojong saum, salat duhur we, jeung salat asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Berat. Aduh, geus duhur deui wae, geus asar deui wae. Padahal Allah tidak menghendaki kesukaran, kesulitan. Ya. Tapi kita merasa berat. Nah, ini yang harus kita perbaiki, ya. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendakinya kemudahan, tidak kesulitan. Walitukmilul iddata, kemudian saum itu harus disempurnakan iddata, bilangannya. Ya. Segimana bilangannya? 1 bulan. 1 bulan, Bu, tidak perlu 30 hari terus. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30, kadang-kadang 31. Bagaimana kuncinya? Lihat lagi hilal. Kalau memang hilalnya sudah muncul 1 Syawal, ya wayana haram puasa. Berhenti puasa walaupun baru 29 hari. Udah abi mah kayak 28 hari, batur geus lebaran. Hilal geus katingali, urang mah puasa dewe sehari, da can 30 hari. Nah, ini yang memberatkan. Kenapa? Karena tidak ada atau tidak tahu ilmunya di sini. Tapi kalau kita tahu, ternyata hitungan patokannya hilal bulan atau syahro. Kalau begitu muncul 1 Syawalnya kita baru 29 hari, ya udah puasa kita 29 hari. Itu udah 1 bulan. Entong kewe mayar ya kodo sehari deui di bulan Syawal, di mana aturan anak, ya. Makanya kata Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan hitungannya. Bukan sempurnakan hitungan di sana harus 30 hari, bukan. Tapi hitungnya 1 bulan, sempurnakan. Kemudian setelah 1 bulan kita saum, walitukabbirullah, maka kita ya diharuskan mengagungkan Allah, maka suka ada takbiran ya. Tentu kita harus dengan ilmunya juga, jangan sampai takbiran ini ya kita tidak ada kehusuan ya. Maka takbiran boleh di rumah, boleh di masjid, tapi tentu dengan menjaga ya kehusuan takbir itu sendiri. Alama hadakum, apa yang dia telah menunjukkan kepada kalian, tujuannya adalah wala'alakum tashkurun. Yang pertama, tujuan saum adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau nanti selepas saum, masuk kita 1 Syawal, kita hisab diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Tentu pertanyaannya tidak bisa kita jawab, karena itu hak penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minimal kita punya keyakinan bahwa kita sudah menjalankan kebenaran perintah Allah, tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau syukur bisa kita rasakan. Kalau kita banyak ibadah setelah Ramadan, berarti kita orang yang pandai bersyukur. Dan syukuran lain punya koneng wae atuh. Bu ibu syukuran kunaon, Bu?
aya nu bikin nasi kuning, aya nu tumpeng, ayeuna teh acan aya nu numpeng bari sasi saum teh. Biasana sok aya Pak terakhir buat ram cenah. Aya nama jika nama ibu-ibu teh keur persiapan Ramadan biar mateng. Itu kata aya artosna. Itu kata acan gitu nya, sok Pak sia sok nilai. Teh acan padahal bikinnya saumna ge nya siapkeun we atuh. Sangu konengna. Ya. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Nilainya apa? Nilainya kualitas ibadah kita meningkat apa menurun setelah Ramadan? Kalau meningkat, kualitasnya, kuantitasnya itu tanda kita bersyukur. Karena ibadah itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan ayat selanjutnya gua harus hadir minggu depan. Karena aturan main dengan suami itu bagaimana sepertinya ada di sini. Ulah puasa segala lila-lilana tuh Bu. Barang penting puasa. Ibu jeung caroge atuh leneng. Ibu leneng caroge leneng. Karena teu apal ilmuna. Zaman dulu seperti itu. Puasa teh nepikeun kapindah para sahabat di rumah teh. Naon asin pangi jeung pun bojo puasa we. Malam puasa siang puasa, ai siang mah tuang puasana, malamna saum ti istri ti caroge. Kumaha aturanana aya dina ayat selanjutna ayat 187 nya kawe minggu payeun ayeuna mah atos heula bab sauma ayeuna orang ngalanjutkeun hanca rutin. Yang penting nanti di 186 bahwa Ramadan ini adalah salah satu bulan yang dikabulnya doa-doa kita. Maka perbanyak ibadah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai prolog persiapan Ramadan. Ya, mudah-mudahan setelah ilmunya tahu, ibadah kita semakin matang, semakin mantap, semakin khusyuk, dan harapan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.